Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenita Karolin dengan NIM 01190088. Di sini saya perwakilan tingkat 2B. Saya akan mempresentasikan tentang siklus hidup kesehatan dan peran sosial dalam antropologi kesehatan. Siklus hidup kesehatan dan peran sosial. Manusia akan melewati siklus hidup antara lain masa konsepsi ibu hamil, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, manula, dan pada akhirnya manusia akan meninggal dunia. Nah, pada masa kehamilan ada beberapa aspek sosial yang terkait dengan masa kehamilan. Yang pertama, peran kehamilan dapat dimaknai sebagai peran awal perekat sosial. Dalam penelitian Effie 2005 menyebutkan bahwa perempuan cenderung infertil akan terancam diceraikan. 2. Tingginya harapan atau ekspektasi suami atau anggota keluarga terhadap bayi yang ada dalam kandungan, menyebabkan tingginya perlakuan anggota keluarga terhadap ibu hamil. Ketiga, dalam konteks ini atau ngidam, merupakan instrumen khusus yang menjadi alat ukur dalam membangun kewajiban baru orang lain untuk memosisikan ibu hamil sebagai ratu dalam kehidupan. 4. Ada yang berpendapat bahwa bila seorang ibu hamil itu memiliki kebutuhan makan yang lebih. Ya, karena kan di dalam tubuh ibu hamil kan bukan dirinya sendiri yang dikasih makan, tetapi juga untuk calon bayinya. Selanjutnya, masalah kesehatan yang spesifik dari ibu hamil di antaranya: 1. Mendapatkan pelayanan antenatal dengan baik dan teratur. 2. Memperoleh makanan bergizi dan cukup istirahat. Mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. 4. Memperoleh persediaan biaya persalinan dan rujukan ke rumah sakit bila terjadi komplikasi. Jadi masalah kesehatan yang spesifik dari ibu hamil, yaitu tadi dia harus mendapatkan pelayanan yang baik, memperoleh makanan yang baik, dari psikologisnya juga harus tenang, ibu hamil juga harus bahagia, serta memperoleh persediaan biaya persalinan yang cukup, serta rujukan rumah sakit bila terjadi komplikasi. Selain sering yang terjadi kematian pada saat persalinan yang disebabkan karena tingginya pendarahan, juga adanya 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak. Kondisi ini kemudian didukung oleh adanya 3 terlambat, yaitu terlambat mengenali tanda-tanda, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapatkan pertolongan. Jadi hal tersebut harus benar-benar dipahami agar mengurangi risiko terjadinya kematian pada saat ibu persalinan. Ada beberapa pesan pendukung yang dapat membantu kehamilan dan persalinan yang aman, yaitu: 1. Mengenal tanda-tanda bahaya pada kehamilan dan persalinan serta mempunyai rencana pendanaan untuk mendapatkan pertolongan segera oleh dokter atau bidang medis apabila terjadi masalah. 2. Semua ibu hamil harus memeriksakan kehamilan sedikitnya 4 kali dan melahirkan dengan pertolongan dokter atau bidan. 3. Penyakit dan kematian ibu dan bayi dapat dikurangi jika ibu melahirkan dengan pertolongan dokter atau bidan. 4. Perawatan kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir merupakan cara terbaik untuk mencegah terjadinya kematian pada ibu dan bayinya. 5. Semua ibu hamil memerlukan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. 6. Merokok, minum alkohol, menggunakan narkoba, dan bahan beracun lainnya berbahaya bagi kesehatan ibu hamil dan anak kecil. 7. Kekerasan fisik pada perempuan dan anak merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Kekerasan pada ibu hamil dapat membahayakan jiwa ibu dan bayi yang dikandungnya. 8. Anak perempuan yang berpendidikan, sehat, dan memiliki pola makan yang baik pada masa kanak-kanak dan remaja akan lebih sedikit memiliki masalah ketika ia hamil dan melahirkan. 9. Setiap perempuan mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama masa kehamilan, saat melahirkan, dan masa nifas. Beberapa masalah kesehatan reproduksi di kalangan remaja adalah sebagai berikut. 1. Masalah gizi yang meliputi anemia atau kurang gizi dan pertumbuhan yang terhambat. 2. Masalah seks dan seksualitas, meliputi pengetahuan yang lengkap terhadap mitos dan informasi berbagai hal tentang seks dan seksualitas.
penyalahgunaan peran seks dan seksualitas, serta penanganan kehamilan remaja. 3. Hal yang tidak boleh dilupakan pula, ada munculnya aneka ragam pola atau gaya hidup remaja. Selanjutnya ada masa usia lanjut. Pada usia lanjut sekaligus terjadi triple loss, yaitu 1. Kehilangan peran atau loss of role, 2. Hambatan kontak sosial atau restriction of contact and relationship, 3. Berkurangnya komitmen atau reduced commitment to social mores and values. Lingkaran kehidupan negatif antara lain kapasitas fisik, mental, dan sosial menurun, dicap sebagai orang yang tak mampu atau tidak efisien, berkembangnya peran sakit dan ketergantungan, dan yang terakhir pengakuan diri sebagai orang cacat atau sakit. Yang terakhir, adapun lingkaran kehidupan yang positif, masukan pendidikan, kursus sebelum dan sesudah pensiun, lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, masukan medik, diagnosa, dan pengobatan yang tepat, keberadaan yang nyaman dan berkelanjutan. Peran di masyarakat dicap sebagai orang yang mampu, masukan sosial medik, dukungan makanan, rumah, dan pengobatan, kemampuan emosi dan dukungan emosional, dan yang terakhir, masukan sosial, mempertahankan peran. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.